pimpinan, terima kasih untuk kesempatan pertama yang diberikan kepada saya, anggota Komisi 6, rekan-rekan seperjuangan, dan juga Direktur Utama, Komisaris Utama Asabri beserta jajarannya. Saya izin cerita sedikit, pimpinan, karena ini adalah perjalanan yang panjang bagi saya untuk mengungkap persoalan yang ada di Asabri sejak pertama saya masuk DPR RI di periode pertama saya 2009. Tadi ada yang bertemu di Asabri yang sama-sama terlibat dalam pembahasan undang-undang BPJS. Siapa yang tadi ketemu? Bapak ya? Waktu membahas undang-undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, jadi sekaligus izin paling tidak ini untuk mengingatkan diri saya sendiri, pimpinan dan juga hadirin yang saya muliakan, bahwa jaminan sosial itu adalah amanat pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Oleh karena itu lahirlah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2000 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dan waktu itu karena tenggat waktu yang diamanatkan undang-undang telah habis 5 tahun, maka dibutuhkan terobosan hadirnya undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 24 2011 tentang BPJS. Begitu ya Pak ya. Sehingga jaminan sosial ini kemudian dibagi dua, jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan yang meliputi kecelakaan kerja, pensiun, hari tua, dan kematian. Saya kebetulan pengusung dan diberi amanah berada dalam pansus undang-undang BPJS. Saat itu pada waktu pembahasan saya menerima banyak tekanan dari oknum-oknum para petinggi yang selama ini terlibat dalam pengelolaan Asabri. Mereka meminta dihentikan dan kemudian juga berkali-kali setelah disahkan undang-undang ini juga digugat ke Mahkamah Konstitusi. Namun MK dalam putusan Nomor 007 PUU 3 Romawi 2005 dan Nomor 98 PUU 15 Romawi 2017, tafsiran konstitusionalnya menetapkan bahwa wajib ada jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Dan kemudian peraturan turunan terkait Asabri adalah tadi sudah disampaikan PP 54 2020 yang merupakan perubahan tambahan, ada beberapa tambahan pasal dari PP 102 2015 tentang asuransi sosial prajurit TNI, anggota Kepolisian Negara, ASN di Kemenhan dan Polri. Begitu ya Pak ya. Sehingga diputuskan bahwa akan terjadi pemindahan sesuai amanat konstitusi. Artinya kalau tadi komisaris mengatakan bahwa kita sedang memperjuangkan menguatkan fondasi di Asabri, maka kami, aku yakin direksi yang baru termasuk komisaris pijakannya sama dengan kita, amanat konstitusi dan seluruh peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga perbaikan tata kelola Asabri ini tidak terlepas dari menjalankan amanah konstitusi tersebut. Sehingga kemudian apa yang dilakukan ke depan Bapak Ibu, pasal 57A di PP 54 2020 mengatakan ayat 1-nya, pengelolaan program asuransi sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 2029. Sehingga pasal 2-nya yang dimana yang di PP 102 2015 yaitu tentang tadi disampaikan di RUT THT, JKK, JKM, pensiun itu akan dialihkan di 2029. Yang saya pribadi khawatirkan pimpinan dan anggota yang terhormat, jangan sampai ini program dialihkan tapi uangnya udah nggak ada semua. Ini justru akal-akalan, karena sekarang juga ada gugatan di MK untuk menolak. Saya belum menelusuri lebih lanjut apakah ditolak atau diterima, bahwa menolak untuk masuk di dalam format jaminan sosial. Saya senang ada Pak Wahyu di sini. Bapak sangat mengerti bagaimana konstitusi dalam industri asuransi harus dijalankan. Jaminan sosial itu tidak profit oriented, sehingga badannya adalah badan nirlaba.
jabatan kita hanya sementara. Bapak tadi katakan kita harus sama-sama amanah. Nah, oleh karena itu Pak, yang ingin saya berikan dukungan adalah tadi disampaikan bahwa ada, kalau jaminan sosial itu ada cost sharing antara pekerja dan pemberi kerja. Jadi ada dua persoalan betul pimpinan terkait cost sharing dari pemberi kerja. Pekerjanya adalah prajurit TNI Polri, juga ASN di Kemenhan dan Polri. Pemberi kerjanya adalah pemerintah. Nah, mohon kami dijelaskan nanti secara tertulis karena saya kira ini hal yang sangat penting. BPK mengatakan ada potensi kerugian negara 22,78 triliun. Uang siapa yang hilang di situ harus jelas. Karena itu saya mohon bantuan dari komisaris dan direksi berapa cost sharing kalau tadi disampaikan. Jaminan hari tua 3,25% dari peserta. Pemberi kerjanya berapa Pak? Kemudian JKK 0,62% itu pemerintah dan jaminan kematian sama ini dengan pekerja di luar yang ada dalam Asabri 0,8% itu ditanggung pemerintah semua. Ada JHT 3,25% ditanggung peserta, jaminan pensiunnya 4,75% ini ditanggung peserta Pak. Dipotong dari gaji mereka prajurit yang di lapangan itu TNI Polri bertahun-tahun, jangan sampai uangnya hilang Pak. Saya akan tetap pada posisi seperti saya dalam tanda kutip diancam untuk berhenti memperjuangkan BPJS dengan alasan ada kepentingan tertentu di dalam TNI Polri yang tidak bisa diganggu gugat. Saya mengatakan keberpihakan saya pada prajurit TNI Polri yang di lapangan itu harus sama-sama kita perjuangkan. Nah, tolong kami diberitahu berapa cost sharing pemerintah sebagai pemberi kerja. Kami dari Demokrat, kenapa masih banyak anak yang tidak sekolah dan masih banyak yang putus sekolah. Inilah PR besar untuk Pak Menteri yang baru ini, yang menyelesaikan PR-PR yang belum diselesaikan oleh pemerintahan yang kemarin. Dan tujuan kita semua adalah pendidikan bermutu untuk semua betul-betul tercapai dengan baik. Oleh sebab itu Pak, sekali lagi saya mohon perhatikan angka-angka putus sekolah dan anak-anak yang tidak sekolah ini. Yang berikut Pak, saya juga mau sangat setuju dengan asta cita Kabinet Merah Putih. Semoga ini betul-betul bisa memperkuat pembangunan sumber daya manusia khususnya daerah 3T. Lagi-lagi 3T Pak. Ya, karena memang semua program baik, semua anggaran kita setujui, tapi yang terjadi adalah selamanya daerah 3T tidak bisa menikmati apa yang selalu dibangga-banggakan oleh kita di pusat. Contoh saya sudah katakan tadi, salah satunya sarana prasarana. Kemudian kesejahteraan guru-guru Pak. Ada sertifikasi guru, tetapi ada juga sertifikasi yang ditahan-tahan oleh pemerintah. Saya tidak tahu pemerintah pusat atau pemerintah daerah, tapi kayak itu pemerintah daerah. Nah, artinya saya mohon ketika program ini dijalankan, tolong juga pengawasannya ditingkatkan Pak. Ya, apapun yang Bapak putuskan di tingkat pusat, tolong pengawasan sampai ke tingkat daerah harus menjadi prioritas. Karena tidak ada gunanya kita bicara program dan anggaran banyak kalau pengawasannya lemah. Nah, ini yang terjadi selama ini. Kemudian saya juga mohon Pak, ketersediaan guru-guru di daerah pedalaman. Masih banyak daerah pedalaman yang tidak ada guru karena terlalu jauh. Dan ketika saya tanya, ada beberapa guru yang betul-betul memang luar biasa. Mereka walaupun di pedalaman, tapi mereka mau mengajar, melewati jarak yang terlalu jauh, berkilo-kilo, ratus kilo, lewati sungai, lembah yang cukup curam. Tetapi mereka menjalan. Maksud saya adalah tolong juga diperhatikan kesejahteraan guru-guru di tingkat pedalaman. Mungkin gajinya tidak bisa disamakan sistem kinerjanya Pak. Guru-guru yang di kota masa disamakan dengan guru-guru yang mengajar di pedalaman. Yang di kota bangun pagi naik mobil sampai mengajar selesai. Tapi yang di pedalaman mesti naik perahu, turun lembah, segala lewat sungai, lewat apa? Kalau kita NTT mengatakan lewat kali yang besar, mesti tunggu kalau musim banjir, mereka mesti tunggu dulu. Kadang-kadang ada guru yang hanyut terbawa banjir.
Maksud saya beri penekanan kepada guru-guru yang di pedalaman. Apa yang kita mau melakukan untuk mereka? Paling tidak ada perhatian pemerintah secara khusus untuk mereka di pedalaman. Paling tidak diberi reward atau apa, Pak? Mungkin gajinya dibedakan dengan guru-guru yang enak-enak saja di kota. Artinya kalau guru-guru di kota kan tinggal jalan, tapi di sana itu susah sekali. Nah, saya mohon penekanan itu, Pak. Kemudian saya juga minta kita masih tetap mesti memberikan keadilan kepada guru-guru swasta. Sampai saat ini Bapak, guru-guru swasta masih tetap berteriak mohon keadilan karena mereka juga sudah mengajar anak bangsa cukup lama. Tetapi ketika mau bicara soal P3K, mereka tetap dibedakan. Ternyata ketika kita melihat bahwa ada di Permendagri 348.5 bahwa setiap guru-guru yang akan mengikuti P3K mesti mendaftar melalui instansi pemerintah. Nah, jadi ketika mereka daftar di sekolah negeri, maka ketika mereka lulus, mereka harus mengajar di sekolah negeri. Nah, bagaimana dengan sekolah swasta yang awalnya mereka mengajar di situ, tapi mereka tidak bisa kembali ke sekolah itu. Nah, ini menjadi kekosongan di sekolah-sekolah swasta. Mohon Pak Menteri, Bapak Menteri yang baru, tolong masalah-masalah ini mungkin dibicarakan lagi dengan Kemendagri. Apakah ada pasal-pasal atau keputusan Menteri yang harus dirubah supaya bisa mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, baik siswa maupun guru-guru maupun sarana prasarana pendidikan. Kemudian saya juga mohon Pak, semoga pendidikan untuk semua, pendidikan bermutu untuk semua ini, terutama layanan pendidikan inklusif. Bapak Ibu, di pedalaman banyak anak-anak yang tidak bisa bersekolah Pak, karena orang tuanya takut anaknya diperkosa di tengah jalan. Terlalu jauh jarak antara sekolah dengan tempat tinggal mereka. Akhirnya orang tua siapa yang mau melepaskan anaknya kalau pergi sekolah ternyata diperkosa di jalan. Nah, ini harus menjadi perhatian kita semua. Karena bagaimanapun mereka adalah anak bangsa yang tidak bisa kita lupakan. Walaupun mereka di pedalaman, tapi mereka punya hak yang sama karena ada undang-undang yang melindungi mereka. Jadi saya mohon Bapak Menteri yang baru betul-betul memperhatikan baik guru maupun siswa-siswa anak-anak yang ada di daerah-daerah pedalaman Pak. Karena mereka juga mempunyai hak yang sama untuk mengecam pendidikan di Indonesia yang kita cintai ini.